Oke guys, apa kabar? Saham hari ini untuk 9 September. Jadi, guys, IHSG-nya embruk ya. Tapi saham-saham ini malah banyak dibeli. Nah, saham-saham ini boleh nggak dilihat ya? Kalau menurut gua sih, kalau saham-sahamnya memang lagi menunjukkan kenaikan, monggo gitu ya. Ini listnya juga lumayan ya guys ya. Ada ITMG, Trin, Yellow dan segala macam ya. Jadi kita bahas dulu nih ya guys ya mengenai IHSG ya. IHSG ya guys ya. Ntar gua pastikan datanya yang bener dulu. Sip. Nah, IHSG ya, nanti akan dijelaskan sama Om Tansir ya. Om Tansir thank you banget nih. Turun jeblok ya, walaupun dia memang ke tempat tes supportnya atau trendline supportnya ya di area 6000. Mudah-mudahan nggak jebol masuk ke kotak di 5975 ya, ataupun di area 5960. Tapi menurut gua guys, ya wajar lah merah-merah di bulan September ini karena memang kebanyakan dia merah. Mudah-mudahan ya bulan cepat berlalu ya. Don't cry in September. Nah, kalau lihat dari sektornya harusnya banyak yang melemah guys ya. Nah, sektornya itu pertama Neo ya. Sektor ya, tuh ya, sektornya di daily ya, healthnya lumayan ya. Di sini ada Mika, Milo dan segala macam ya, banyakan ada di sini. Lalu ada industri ya, ada energy ya guys ya. Jadi kalau kalian lihat sebentar ya, sticky note. Mana tadi? Salah. Sticky note. Nah, jadi memang banyak nih, lumayan ya. Kalau menurut gua yang lumayan, dan menurut gua ada batu bara yang lain-lain tuh mulai dibeli-beli ya guys ya. Jadi kalian boleh lihat. Nah, kalau lihat dari situ beritanya juga memang gara-gara banyak banget nih yang ambruk ya guys ya. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa ya, yang ambruk pertama gara-gara adalah indeks bursa saham ditutup ambruk ya. Keyakinan konsumen, merilis data keyakinan mengalami penurunan. Dan hari ini sebenarnya nilai transaksinya naik ya guys ya, tapi disebabkan karena asing melepas Bank BRI, BCA, Jago dan BBNI. Tetapi kalau menurut gua masih worth it lah bank-bank ini, tapi memang ya NPL-nya itu agak lagi raise kemarin ya, ada sentimen negatif yang dimana NPL-nya agak naik, terutama ada beberapa bank-banknya. Walaupun begitu, memang pemerintah akan berbuat sesuatu untuk hal ini. Inilah adalah yang sell ya guys ya. Walaupun begitu banyak juga yang di buy ya, terutama adalah bank-bank untuk batu bara nih ya, Bukit Asam dan segala macam. Nah, ini dia. Nanti gua kasih lihat yang mana aja gitu ya. Ini adalah yang paling buy gitu ya, paling banyak di buy dan segala macam ya. Nah, walaupun kayak begitu guys ya, di luaran tuh masih terkena dengan isu COVID ya guys ya. Kalau tempat kita menurun, di sana malah isu COVID. Baik itu yang Delta dan varian baru adalah varian new ya. Nah, kalau kita lihat buy asingnya tuh nih ya, Adro, BA, ICBP dan segala macam ya. Ada ASI, BMRI malah dibeli gitu ya. Dan PTBA, DMMX, ITMG, Buka ya, BBYB, United Tractor ya guys ya. Nanti ada beberapa yang akan dibahas oleh Om Tansir sesuai dengan nama-nama yang ada di sini ya guys ya. Monggo dilihat-lihat. Kalau menurut gua seperti bank tambang itu lumayan seru ya guys ya, tetapi harus dilihat apakah dia memang benar-benar uptrend atau enggak. Contoh kayak ITMG, nanti detail ininya bisa lewat Om Tansir ya. ITMG kalau menurut gue sih lucu ya, masih lucu ya. Saham mahal tuh Om ya. Tapi yang kayak begini-begini guys. Nah, kalau jebol besok lumayan lucu ya guys ya. Nanti Om Tansir ini kayak PTBA ya. Beli di area 2230, mudah-mudahan 2340 jebol menuju 2500. Adro juga sama ya guys ya.
Ya, kalau dia mantul ya menuju sini, lalu gua akan lihat si MBAP. Mana nih? Ya, mantul nggak? Kalau dia mantul lucu juga ya. Lalu ada Indi. Ya, kalau dia mantul ya, ini lagi nggak begitu bagus ya kalau menurut gua. Yang bagus ya PTBA, Adro, ITMG ya guys ya. Nah, nanti akan dibahas. Nah, setelah itu guys, kalau menurut gua, please kalian harus hati-hati dalam membeli saham di saat merah seperti ini. Kalau nggak ada yang bagus, jangan dipaksa. Ya, nah kalau kalian belum tahu caranya, monggo guys. Ya, gua lagi buka workshop ya, dan apa namanya, early bird atau pendaftaran awal, diskon pendaftaran awal masih dibuka sampai tanggal 10 September. Kalau kalian mau ikutan, monggo, linknya ada di bawah ya. Nanti gua pin juga ya. Oke, lanjut Om Muntansir, silakan. Next, gua akan bahas mengenai request kalian. Halo, selamat malam. Oke, gimana hari ini? Merah ya, IHSG moncrot judulnya. Sebenarnya udah nggak heran ya, IHSG 6.100, 5.800, 6.000, 5.800. Ya balik di sana-sana aja ya. Tapi hari ini lumayan ya, minus 1,4 ya, kalau nggak salah tadi ya. Oke ya, malam ini kita bakal bahas lagi nih saham-saham yang ada potensi atau yang masih masuk dalam kriteria setup-setupnya kita gitu kan. Semoga bisa ngebantu ya teman-teman ya buat bikin trading plan dan bikin cuan, insya Allah ya. Oke, untuk yang pertama ya. Yang pertama kita bakal bahas ITMG. Oke, ITMG hari ini di tengah IHSG yang lumayan moncrot ya, dia lumayan ya naik tipis ya 1,9% ya, hampir 2%. Tapi balik lagi guys, di kondisi sekarang sih saya mungkin tradingnya lebih konservatif ya, nggak yang terlalu gimana gitu nafsu atau gimana. Jadi kalau buat saya nih pribadi ya, buat ITMG, saya mungkin bakal tunggu di 16.675 atau di 16.400 ya. Di 16.400 kalau misalnya ada mantul, boleh lah tuh. Cut loss-nya buat saat ini sih di sini sebenarnya ya, di 14.975. Tinggal hitung ya guys ya, risk reward-nya ya. Oke nggak tuh? Kalau lancar semoga bisa menuju lagi 18.550-nya. Oke, itu untuk ITMG. Selanjutnya ada ITIK. ITIK ya. Untuk ITIK baru ya, baru mau hari ini spike volume lumayan ya, tertinggi nih volumenya hari ini. Apakah ini pertanda bagus? Semoga ya. Kalau saya buat saat ini sih mending kita fast trade-kan dulu aja ya. Takutnya kalau kita tahan dia retest support gitu. Jadi istilahnya cuan bungkus dulu buat sekarang sampai dia koreksi dan membuat swing low-nya. Kita tunggu nih swing low-nya di mana. Cuman kalau buat sekarang di fast trade aja dulu ya buat itu. Oke? Lanjut. Ada trend. Untuk trend bentuknya lumayan ya, breakout hari ini. Breakout lagi nih dari sini ya. Tadi juga sempat mantul di daerah 177-an. Buat sekarang kalau misalnya mau ya, beli di 185, cut loss di bawah 169, menuju area 198, 220. Semoga ya bisa nyampe nih area-area 220 buat trendnya ya. Oke, jadi SL-nya aja tuh, jangan lupa ya. Atau disesuaikan lagi area belinya, biar nggak kejauhan SL-nya, oke? Lanjut, ada yellow. Si kuning, nah, bukan, itu yellow ya. Oke, ini yellow. Yellow kalau hari ini kita perhatiin dia bisa dibilang masih konsolidasi ya. Tapi kalau di sini kita tarik trend line, untuk jangka pendeknya sih udah
lumayan ya, lumayan break. Kalau saya sih nunggu di sini ya, di 328, di atas 328 oke, cut loss di bawah 290 menuju area 358 400, semoga ya kalau lancar. Itu untuk yellow, yang penting dipasang aja tuh cut loss-nya, oke. Semoga dia bisa lancar, soalnya pattern-nya udah lumayan oke nih, gitu. Dengan catatan dia bisa confirm naik atau breakout ya. Selanjutnya ada Tekim. Nah, mungkin emiten-emiten kertas ya bisa diperhatiin ya. Kalau saya lihat hari ini IHSG merah dia malah mantul ya. Mantulnya juga sesuai sama kita punya setup di area sini, break candle sebelumnya, volume juga oke. Kalau saat ini sih beli di 7550, cut loss di bawah 7250 menuju area 8075, 8825 dan 10.000, semoga ya. Semoga bisa nyampe kepala 10 lagi untuk Tekim. Oke, lanjut. Selanjutnya ada saudaranya, ada INKP. INKP juga sama bentuknya ya. Bentuknya sama, hari ini mantul. Lebih bagus lagi dia bisa tutup di atas ini ya. Di 8175, 8200. Cuman kalau mau cicil boleh ya. Cicil ya, bukan langsung all in, cicil. Karena ini belum pasti juga nih bisa keluar dari 8.200-nya. Oke, yang mau cicil boleh di 7850, cut loss di bawah 7.500 menuju area 8750, 9725 kalau lancar ya. Oke, itu untuk INKP. Selanjutnya ada Dian. Untuk Dian kalau saya beli di 79, cut loss di bawah 73 atau di bawah 69 menuju area 89 106 atau di 99 dulu ya. Takutnya dia nggak bisa tembus dari angka-angka psikologisnya, angka 100 ya. Oke, itu. Selanjutnya ada Mika, salah satu sektor health ya. Untuk Mika udah di atas MA20-nya lagi, which is good. Salah satu sinyal yang baik ya. Kalau dia emang benar-benar mau jalan sih harusnya nggak turun lagi ya di bawah-bawah 2.300 ya. Jadi pasang aja di bawah 2.300, SL-nya belinya di area 2370 menuju 2440, 2620. Itu untuk Mika. Selanjutnya kita mau ngomongin PYFA. Untuk PYFA masih sideways ya guys ya. Cuman bentuknya sih udah mulai uptrend ya. Kalau kita punya bikin trend line di sini sih ya masih oke ya, masih bisa dibilang uptrend. Jadi santai-santai aja, yang penting SL-nya dipasang. Kalau saya beli di 1185, cut loss bisa di bawah 1140 atau lebih bagus di bawah 1085 menuju area 1260, 1365. Hati-hati ya di daerah sini ya, suka terjadi rejection atau pembalikan arah alias uyur ya. Oke, lanjut. Yang penting dipasang aja guys SL-nya guys. Oke. Selanjutnya ada apa lagi nih? Java retest support setelah breakout kemarin ya. Setelah breakout kemarin dia hari ini retest support di area 1820. Kita lihat kalau misalnya besok hijau lagi, mantul lagi, boleh dicicil lagi. Cut loss-nya sekarang di bawah 1740 atau di bawah 1725 menuju area kalau lancar ke area yang 2135 ya guys ya. Semoga bisa nyampe dan lancar jaya. Oke. Itu untuk Java. Selanjutnya ada AMRT.
AMRT udah masuk lagi ya, tapi sekarang masih doji-doji. Udah masuk ke atas EMA 20-nya lagi. Tapi ini masih doji-doji ya. Kalau saya mungkin beli di 13.70, cut loss di bawah 12.75 menuju area 1445, 1540 kalau lancar ke 1700. Itu untuk AMRT. Apakah bakal kejadian ya, kita ikutin aja ya maunya market kemana. Oke, yang penting kan SL-nya ya. Gitu. Kalau target sih gampang ya, tinggal ngikutin. Yang berat itu action buat SL-nya atau cut loss-nya, di mana mungkin masih ada sebagian dari kita yang galau ya, yang bimbang, yang gundah gitu buat di SL. Oke. Jadi jangan takut SL ya. Kalau udah kena ya kena gitu kan, apalagi market sekarang emang lagi kurang enak ya gitu. Lanjutnya ada Adi. Oke, Adi. Konstruksi menurutku ketahan ya. Ketahan, dan ini merupakan sinyal yang bagus ya, karena setelah breakout ini dua candle masih berada di atas resisten yang sekarang jadi supportnya. Jadi udah bisa dibilang confirm nih breakoutnya kemarin gitu ya. Untuk Adi kalau mau cicil boleh di 830, 835. Untuk saat ini cut loss di 790 menuju area 965, 1045, 1200. Itu untuk Adi ya. Apakah bakal nyampe? Semoga ya. Kalau ke 1200-an ya beker ya. Gitu. Atau 100% lebih gitu kan. Tinggal dihitung aja. Kita follow aja lah apakah akhir tahun ini konstruksi bakal pesta pora lagi kan. Semoga ya. Biar kita bisa party lagi. Oke, lanjut. Ada Wika. Untuk Mbak Wikanya, untuk Mbak Wika sama ya, setelah breakout kemarin, hari ini masih ketahan, cuman hati-hati ya di daerah sini kalau misalnya nggak kuat gitu ya. Kalau mau cicil dari sekarang boleh, tapi SL-nya menurutku kejauhan ya. SL-nya tuh di 905 untuk SL-nya gitu kan. Jadi dipertimbangkan lagi risk reward-nya ya. Kalau bisa keluar dari 1145, semoga lancar menuju 1350, 1470. Itu untuk Wika. Selanjutnya ada WG. WG juga retest support. Kita lihat besok bakal mantul nggak nih. Kalau misalnya nyelam lagi, kemungkinan mantulnya di sini ya, di 179. Kita besok lihat ketahan nggak di area 187, 190-nya. Semoga bisa keluar. Kalau saya beli di atas 200 ya. Beli di atas 200 menuju area 208, 222 ya. Itu untuk WG. Oke. Selanjutnya ada Ali. Ali masih follow aja ya. Follow aja, mantul lagi nih di MA 20-nya garis hijau. Jadi kalau mau cicil boleh batasin cut loss-nya di sini di 8125. Semoga bisa keluar dari 8725-nya menuju area 9300. 10.350 gitu. Itu untuk Ali. Oke. Selanjutnya ada Asri. Oke, salah satu emiten properti ya. Untuk Asri, saya bakal beli di 172. Kalau misalnya ada pantulan boleh ya 172. Cut loss-nya di bawah 157, 158, atau kalau misalnya yang nggak kuat sampai sana bisa di 167 menuju area 188, 199 ya. Itu untuk Asri. Oke. Selanjutnya ada Trim. Oke, Trim. Trim
Kalau saya tunggu mantul ke atas 262, 264, cut loss di bawah 224 ya, menuju area 282, 320. Itu untuk trim. Kalau misalnya lancar lagi nih, jedet lagi atau kenceng lagi menuju area 340, 360 ya. Itu untuk trim. Semoga ya. Tinggal SL-nya aja dipasang kalau yang mau masuk di emiten ini. Oke. Selanjutnya ada TCPI. Untuk TCPI hari ini kalau nggak salah tadi ARB ya, mantul di ARB, ditutup lagi sampai ke 8650. Kalau saya beli di sini nih, di 9050, hati-hati di area 9475, 9875. Semoga bisa sampai sana ya. Kalau misalnya bisa tembus lagi menuju 10375, 10800. Cut loss-nya di bawah 8150. Jadi dihitung ya guys ya risk reward-nya, dan area belinya disesuaikan aja sama profil resiko masing-masing. Oke, jadi kalau misalnya profil resikonya yang konservatif, belinya jangan terlalu pucuk atau dicicil ya. Metode belinya dicicil. Jadi kalaupun misalnya plannya salah atau dia maunya turun gitu kan, jadi ruginya nggak terlalu banyak gitu daripada langsung all in ya. Dan yang terakhir yang bakal kita bahas ada Amor. Amor. Oke, Amor. Untuk Amor kebiasaan bikin ini ya, bikin lower shadow ya. Jadi kalau saya mungkin bakal belinya di area-area sini. Kalau misalnya dapat boleh nih 3410 atau di area 3530 ya. Lebih bagus lagi kalau misalnya dia bisa tembus 3710-nya dengan cut loss di bawah 3260. Semoga lancar menuju 4190, 4530. Itu untuk Amor. Oke. Oke, sekian ya pembahasan saham hari ini untuk 9 September. Oke, semoga lancar pada cuan ya. Kalaupun loss, semoga nggak terlalu banyak lossnya. Tradingnya lancar lah pokoknya. Semuanya teman-teman bisa cuan. Oke, yang penting jangan bangkrut aja guys. Oke. Oke, sekian pembahasan dari saya. See you and bye-bye. Nah, oke ya. Jadi thank you banget Om Muntasir atas update-nya, dan kalian boleh lihat tuh saham-saham yang kita taruh di watchlist tuh nggak sembarangan saham ya guys ya. Kayak misalnya saham-saham kayak PFA, ITMG dan segala macam ya. Monggo dilihat-lihat, tetapi ingat analisa is analisa ya guys ya. Tapi jangan lupa kalau misalnya analisa tersebut harus dibarengi oleh capital management, risk reward ratio, dan yang lain-lain. Nah, kalian bisa nggak? Kalau nggak bisa, monggo ikutan kelas yang akan mulai di 1 Oktober 21 ini. Oke guys. Oke, lanjut ya guys ya. Kita akan masuk ke area request-requestan. Pertama ada request mengenai BHIT ya, bakalan naik atau enggak. BHIT. Nah, BHIT kalau menurut gua nih, kalau nggak tembus atau jebol dari 90, hati-hati ya. Kalau dia naik tentunya harus lihat dulu di 100. Kalau dia jebol ke 100, mungkin dia bisa naik ke area-area 112. Ya, dikit sih guys ya, cuman berapa persen ya. Tapi memang bentuknya memang masih begitu ya, masih sideways di atas. Mudah-mudahan sih bisa jebol dari 120-an, maka bisa ke 145. Oke guys, itu satu. Lalu kita masuk ke Stockbit. Stockbit, Om Yusa nanya mengenai Om PPRE, soalnya kemarin Om Swing Trader bilang di bawah 2 dan segala macam. Untuk sekarang saya apa lebih baik TP dulu ya kosong. Kalau saya PPRE, ini kan lagi koreksi ya pasti ya. Kalau saya dipasang aja
stop loss-nya di stop loss plus. Kalau stop loss biasanya stop loss negatif ya, dipasang stop loss plus. Misalnya taruh di 206 dan segala macam ya. Nah, teman-teman kalau misalnya bingung kayak begini lagi turun terus ragu-ragu, ya kan? Kalau mau TP gimana? Kalau saya TP-nya, kalau kalian ragu-ragu kayak gini, TP aja take profit. Tapi TP sebagian. Nah, berapa persennya nanti gua akan jelaskan di kelas. Tapi TP sebagian nggak apa-apa kan? Ya kan? Kalau naik lagi boleh ambil lagi. Ya kan? It's a going with the flow. Going with the flow atau going with the ombak ya. Itu aja guys. Jadi kalau dia turun naik ya monggo diambil. Oke? Nah, itu satu. Lalu yang kedua adalah mengenai apa tadi? Oh. Ya. Terus abis itu MPMX ya. MPMX ya cuy, masih sideways ya, nggak keluar-keluar nih, udah gue bikinin segitiganya nggak mau-mau ya. Jadi lama nih dia ya, masih sideways aja ya guys ya. Jadi kalau menurut gue ya, ingat aja kalau dia jebol mungkin baru ada pertanda-pertanda ya. Kalau gue ngelihatnya masih sideways aja. Oke? Lanjut, setelah itu kita masuk ke Om bantu analisa yellow. Kebetulan yellow-nya udah ada ya. Lalu Om nanya mengenai ABA Om. ABA-nya belum ada, jadi kita akan bahas ABA. Ya lagi koreksi ya. Kita tunggu pantulan 550. Kalau dia jebol dari 550 mungkin baru ada pantulan di 500 ya. Ini kita tungguin aja 550 ya. Kalau dia mantul monggo dibeli. Beli pertama di area sini, beli kedua di area 635 menuju 710 ataupun 800. Oke? Lanjut, setelah itu kita masuk ke sini. Salah. Instagram ya. Instagram kita masuk ke sini ya. Pertama adalah MTDL Babes gitu ya. MTDL ya guys ya. Kalau menurut saya mau lancar ya, Yang kedua kita menuju MTDL, lalu setelah itu kita menuju tadi kios ya. Kios ya, mudah-mudahan tembus dari 1280 menuju 1500 ya. Monggo kalau kalian lihat. Tapi kalau untuk saat ini masih turun ya guys ya. Jadi harus hati-hati. Lalu Segar, nitip dong Om dibahas Segar. Segar ya lagi ini ya tes support. Kalau besok mantul di atas 510 bolehlah dibeli menuju 548 dengan SL di bawah 480. Lalu setelah Segar ada IPCC dong Om. Janji IPCC ya lagi turun ya guys. Jadi harus hati-hati, mungkin bisa ke 540. Lalu setelah IPCC ada Trin, ASA, MLPT ya. ASA dan MLPT. ASA kalau menurut gua guys ya masih lancar ya. Kita lihat aja apakah dia bisa tembus dari 2850, mungkin bisa menuju 3200 ya. Lalu setelah itu ada BBCA Om, HIK6. Kenapa takut banget sama BBCA? Diguyur, ya udah nggak apa-apa, ini masih oke lah kalau menurut gua mah, tenang-tenang aja ya. Apalagi kalau yang swingnya mingguan. Ingat ya, akan ada support di area-area sini ya guys ya, 31750. Monggo dilihat-lihat ya. Kalau untuk saat ini ya wajar lah. Tapi memang BBCA bukan buat harian ya guys, buat weekly, monthly ya. Nah itu yang kalau kalian mau ya. Setelah BBCA lalu ada DMMX lagi, bisa mantul lagi Om, nggak Om Mas kasih. DMMX bisa lah, kenapa enggak
ya, bisa menuju 3750 ya. Karena udah gue sering ngomongin DMMX dan Buffin ya. Nah, ini juga bisa mantul nih. Ya, mudah-mudahan 1200 menuju 1300 ya. Lanjut, setelah itu ada BSDE. BSDE ya, mudah-mudahan jebol ya di atas 1040 ya. I know bahwa dia merah hari ini ya, ngikutin yang semuanya merah ya. Kalau dia jebol naik ke atas 1040 boleh dibeli menuju 1145. Oke. Setelah BSDE lalu setelah itu ada kita ke YouTube. Sini ya. Oke, lalu Jova. Nggak ada Jeva kali ya. Kita support guys, masih bisa mantul ya. Kalau mantul 1815 menuju masih ke 2000 ya guys ya. Ataupun ke 2000 ya. SL kalau dia mantul lagi, SL di bawah 1770 atau 1750. Oke. Lanjut, setelah itu bahas Chen dong Om. Chen ya, lagi turun ya cuy. Ya, kalau dia 1-2 hari ini nggak mantul ya, apalagi tembus dari 310, mungkin baru ada pantulan 284 ya. Lalu setelah itu ada BBYB buat weekly dan yearly. BBYB weekly oke lah, selama dia nggak tembus 1220 masih ada peluang untuk naik. Hati-hati di 1200, 2000 nya karena sering ada guyuran di situ. Oke. Lalu setelah itu Tebla ya, masih turun ya guys ya. Kalau menurut gua, nah kita lihat aja apakah ada pantulan. Kalau dia mantul di area 1000 dan 925, mudah-mudahan bisa nyampe 1265 ya. Lalu Verna ada double bottom. Verna belum, mana double bottomnya. Ya kalau dia tembus lah, ini belum ada yang konfirmasi naik lainnya juga di mana gitu ya. Oh yang sini ya, belum sih ya ini ya, belum ada double bottom ya. Kalau menurut gua ini double bottomnya yang mana, yang ini 140 lah. Kalau mau ya, mungkin kalau tembus 140 mungkin ke 173 ya. Lanjut setelah itu JPMA tuh mana sih? Oke, nggak ada ya. Jeva ya, kalau gua ngelihatnya Jeva. Jadi kalau menurut gua ya, mudah-mudahan lah kita support dan mantul lagi. Oke? So itu aja dari gua guys, semoga bisa berguna ya. Dan thank you banget Om Muntansir udah ngasih. See you guys, have a good day. Bye bye.